Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang kembali menyaksikan program pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar pelajaran kita hari ini dari seri pelajaran cara menafsirkan Alkitab dengan judul kita pada hari ini bahasa teks dan konteks, kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu tinggal di hati pikiran kami dan menggunakan media ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akhirnya kami dibawa pada pengertian yang Tuhan inginkan. Tuhan dimuliakan dalam pelajaran ini. Adalah doa kami, mohon ampunkan dari segala kesalahan kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sudah tiba pada pelajaran yang ketujuh, yaitu judulnya adalah bahasa teks dan konteks. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sahabat yang lalu kita sudah belajar tentang metode penafsiran Alkitab dengan menggunakan metode gramatikal historis Alkitabiah. Dan metode ini dipelajari oleh gereja Protestan, yang termasuk di dalamnya adalah Gereja Masa Advent Hari ke-7. Inilah metode yang kami gunakan dalam menafsirkan Alkitab, yaitu gramatikal historis Alkitabiah, yang menekankan pada bahasa teks dan konteks. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan membaca ayat tema kita yang terdapat dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-26. Sebutnya demikian: ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Apa yang penting dari ayat ini? Yaitu mengenai saksi bagimu. Saudaraku, saudara tidak akan pernah dibenarkan tanpa saksi. Dan firman Tuhan hari ini, apa saksi saudara? Adalah firman Tuhan. Sebagai orang Kristen yang mengimani Tuhan, saksi saudara haruslah firman Tuhan. Apapun yang saudara sampaikan, ya, pendapat-pendapat yang saudara sampaikan kepada siapa saja haruslah selalu didasarkan atas saksi ini, yaitu firman Tuhan. Nah, saudaraku, kita bersyukur karena kita memiliki saksi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa kita. Firman Tuhan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa kita. Di dunia ini ada sekitar 6.000 bahasa, ya. Dan Alkitab ini baru saja diterjemahkan ke dalam 2.500 bahasa. Dan termasuk bahasa Indonesia. Jadi kita bersyukur. Ada sekitar 1,5 miliar manusia yang saat ini belum bisa membaca Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Tapi kita puji Tuhan karena kita boleh membaca Alkitab dalam bahasa kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita syukuri karena Tuhan begitu baik. Nah, sebelum kita lanjut, saudara, ada yang perlu kita pahami dalam pelajaran ini, ya, memahami apa sebenarnya Alkitab ini. Kenapa Tuhan rindu agar kita membacanya, sekaligus menafsirkannya agar kita mampu menyampaikan kehendak Tuhan kepada orang. Kenapa? Hal yang pertama adalah kita perlu memahami kenapa sampai Alkitab ini begitu penting bagi kita. Yang pertama adalah yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, yang tentu saudara-saudara juga sudah dengarkan pelajaran-pelajaran yang lalu yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Tapi melalui pelajaran hari ini, kita diberikan satu nasihat penting lagi. Bahwa kenapa Alkitab ini penting untuk dipelajari? Karena Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya yang luar biasa. Dan salah satu bentuk kasih yang luar biasa yang Dia mau sampaikan kepada kita adalah Dia menyampaikan firman-Nya melalui bahasa kita sebagai manusia. Dan bahasa yang Dia gunakan pada awalnya, pada penulisan kitab suci ini, yang tujuannya agar umat manusia tahu adalah Dia menggunakan bahasa Ibrani pada waktu itu. Bahasa yang Dia gunakan untuk digunakan oleh bangsa ini untuk menyampaikan pekabaran yang Tuhan maksudkan. Bangsa ini dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baiknya kepada banyak orang. Jadi ditulislah dalam bahasa mereka. Tujuannya agar manusia bisa mengkomunikasikan firman itu kepada banyak orang. Yang kedua, Tuhan menggunakan bahasa Yunani. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mau
Pada waktu itu bangsa Yunani sedang menguasai dunia ini. Tujuan dari Tuhan agar pekabaran ini tersebar ke seluruh dunia. Jadi dia menggunakan bahasa yang namanya bahasa Yunani. Itulah sebabnya perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, luar biasa. Jadi ini perlu kita pahami. Nah, untuk itu saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, untuk mengerti lebih jauh dalam pola penafsiran yang menggunakan metode gramatikal historis Alkitabiah. Nah, hal pertama yang sudah perlu ingat ketika saudara memahami bahwa Tuhan begitu rindu untuk saudara tahu, maka agar kita mengetahui lebih dalam lagi ya firman Tuhan ini, Tuhan mau kita menggunakan metode penafsiran gramatikal historis Alkitabiah ini dengan menekankan beberapa hal. Yang pertama, untuk menafsirkan menjadi lebih baik penafsiran kita harus memulai dengan yang namanya dasar. Nah, apa dasar itu? Kita harus menafsirkan Alkitab ini dengan memulai mengelaborate yang namanya kata-kata dan arti. Nah, kenapa harus memulai dengan kata-kata dan arti? Karena disitulah dasar pengertian kita. Kata-kata dan arti. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, sebenarnya apa arti bahasa, saudara? Bahasa rumusnya adalah kata-kata tanpa arti. Kata-kata ditambah dengan arti, itu maksudnya. Itu namanya bahasa. Jadi bahasa yang hanya kata-kata tanpa arti itu bukan bahasa. Karena bahasa adalah yang harus dimengerti. Nah, kenapa saya tekankan ini? Karena ada yang menyebut tentang bahasa roh. Nah, apa itu bahasa roh? Bahasa roh adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh orang itu, orang lain tidak. Nah, ini ada salah pengertian. Karena bahasa roh itu bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang. Bahasa disebut bahasa roh oleh karena dianugerahkan oleh roh ke dalam orang itu sehingga dia mengerti. Saya beri contoh, ya, konteks dari cerita bahasa roh ini kalau saudara baca dalam Kisah pasal 2. Oke. Dalam Kisah pasal 2 ada pertemuan di Yerusalem. Ya. Orang-orang dari berbagai bangsa datang ke tempat itu dengan bahasa mereka masing-masing. Lalu murid-murid mendekati mereka dan mengajar mereka dalam bahasa mereka. Yang murid-murid ini awalnya tidak tahu, sebelumnya tidak tahu. Ketika bertemu dengan orang-orang ini, mereka mengajar dalam bahasa mereka, bukan bahasa murid-murid. Itulah sebabnya kalau saudara baca Kisah pasal 2 ini, ya, Kisah pasal 2 ini menerangkan tentang orang-orang yang datang dari berbagai bangsa terkejut. Kenapa mereka terkejut? Mereka sampaikan, saudara baca dalam Kisah pasal 2 itu. Orang-orang ini berkata demikian kepada murid-murid. Bukankah mereka ini orang Galilea? Kenapa berbahasa bahasa kami? Nah, ini kekejutan. Kenapa mereka terkejut? Itulah bahasa roh. Kenapa bahasa roh? Karena bahasa itu dianugerahkan oleh roh kepada murid-murid yang tadinya mereka tidak tahu. Mereka tidak melalui proses belajar, tiba-tiba tahu. Lalu akhirnya mereka menyampaikan kabar itu dalam bahasa orang-orang yang datang dari berbagai bangsa itu. Nah, hingga mereka terkejut. Tujuannya adalah agar mereka mengerti. Nah, itu maksudnya yang disebutkan dengan bahasa. Oke, kita tinggalkan itu. Kita datang pada pola penafsiran ini. Kenapa kita harus mulai dari kata-kata? Ada yang menarik. Kenapa Tuhan mau kita mulai dari kata-kata dan artinya? Agar penafsiran kita dalam. Nah, seperti kata Ceset di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga dan 6, Mazmur 57 ayat 3 dan ayat-ayat yang lain. Sudah boleh lihat di sana. Kata Ceset ini, kalau saudara perhatikan, artinya bukan hanya kasih, tetapi bisa berupa kesetiaan, bisa juga berarti kemurahan. Jadi kasih ini bisa beberapa arti. Nah, kita akan mengartikan itu pada hal yang tepat tergantung teks. Nah, kita akan pelajari sebentar itu. Tapi itulah kekayaan dari sebuah kata dengan beberapa arti. Jadi sekali lagi, artinya nanti kita akan lebih dekat pada pengertian, tafsiran kita akan lebih baik kalau kita menggunakan teks. Nah, kita akan pelajari sebentar itu. Tapi yang penting adalah kita mulai dari kata-kata dan artinya sehingga penafsiran kita dalam. Yang kedua, kata shalom. Shalom ini bukan hanya berarti damai. Kalau saudara ambil pengertian bahasa aslinya, jadi shalom bukan hanya berarti damai atau kedamaian, itu juga bisa berarti kesempurnaan dan kesejahteraan. Lihat pentingnya penafsiran yang dimulai dari kata-kata. Jadi ini dasar penafsiran
kekuatan tafsiran kita harus dimulai dari kata-kata itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kalau saudara mau menafsirkan, ya, supaya lebih dalam lagi, saudara harus selalu jangan lupa untuk melihat pengulangan dari kata-kata itu. Kalau ada kata-kata yang diulang-ulangi dalam sebuah teks atau pasal, saudara perlu melihat apa yang ditekankan dalam ayat itu, atau dalam pasal itu, atau dalam kalimat itu. Seperti contoh, pengulangan kata bara dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Kalau saudara perhatikan ayat ini, 3 kali kata menciptakan disebutkan dalam bahasa Ibrani bara. 3 kali itu disebutkan. Kenapa itu 3 kali disebutkan? Yang pertama adalah karena Allah mau menekankan bahwa dialah pencipta manusia. Yang kedua, Allah mau menciptakan bahwa dia yang diciptakan ini adalah diciptakan menurut gambar dari Allah. Itu tujuan dari diulang-ulanginya satu kata ini dalam beberapa kali. Yang kedua, contoh yang kedua dalam Daniel pasalnya yang ketiga dengan ayat-ayatnya. Ayat 1, ayat 2, 3, 5, 7, 12, 14, 15, dan 18. Sudah boleh lihat di sana. Ada sebuah kata-kata yang diulang-ulangi di sana. Apa kata-katanya? Yaitu Nebukadnezar, yang patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Ini kata-kata yang diulang-ulangi, yaitu patung yang Nebukadnezar dirikan. Nah, kenapa ini diulang-ulangi? 10 kali ini diulang-ulangi dalam pasal itu. Ada yang perlu ditekankan. Apa yang ditekankan di situ? Bahwa penekanan dari ayat ini mau menyampaikan bahwa Nebukadnezar sedang menuntut agar dia disembah. Saudaraku, kalau saudara perhatikan Daniel pasal 2, Tuhan memberikan penglihatan bahwa kepala dari emas itulah Nebukadnezar. Dalam Daniel pasal 3 ini, dia membuat patung seluruhnya emas. Ini menunjukkan penekanan bahwa dia mau objek penyembahan itu harus kepadanya, bukan lagi kepada Tuhan. Itu penekanan dari kata-kata yang diulang-ulangi. Nah, sekarang kita masuk pada yang namanya teks dan konteks. Jadi, di samping kita menafsirkan Alkitab dengan menggunakan bahasa, kemudian kita memperhatikan pengulangan bahasa-bahasa, ya, atau frase-frase dan artinya. Hal yang ketiga yang perlu saudara ingat adalah mengenai teks dan konteks. Nah, saya mau sampaikan ini hal penting saudara-saudara untuk saudara ketahui. Dalam menafsirkan Alkitab untuk menjadi lebih baik, kita harus perhatikan teks. Nah, apa ini teks? Nah, teks ini dia terdiri dari kata-kata, kalimat, juga bisa perikop atau bisa pasal-pasal. Itu namanya teks. Nah, teks di sini, kenapa sudah perlu pelajari penting ini teks? Nah, tadi saya katakan tentang kata-kata dan arti. Jadi teks itu dimulai dari kata-kata. Nah, bagaimana dengan konteks? Nah, konteks ini begini. Teks ini dari kata-kata, jadi konteksnya adalah kalimat. Nah, itu. Jadi, teks yang berupa kata-kata ini, dari sebuah kata menjadi kata-kata, konteksnya adalah kalimat. Nah, konteks ini boleh saya sebutkan sebagai penjelasan dari kata itu. Itu. Jadi, yang berkaitan dengan kata-kata ini, kita akan dapat pengertiannya kalau kita melihat konteksnya. Jadi, konteks dari kata-kata adalah kalimat. Nah, sekarang konteks dari kalimat ini adalah apa? Keseluruhan kalimat. Oke? Jadi penjelasan dari kalimat ini adalah keseluruhan kalimat. Nah, keseluruhan kalimat ini bisa berupa yang namanya perikop, kemudian bisa berupa pasal ataupun pasal-pasal. Jadi dalam Alkitab ini saudara sudah perlu perhatikan itu. Ya. Jadi konteks dari kata-kata adalah kalimat. Jadi konteks dari kalimat adalah kalimat itu secara keseluruhan. Dan kalimat secara keseluruhan itu termasuk di dalamnya adalah perikop,
bisa satu perikop, bisa satu pasal, dan bisa pasal-pasal. Nah itu. Jadi itu konteks dari teks. Dan teks itu terbagi dari bahasa, kemudian kalimat-kalimat, bisa perikop, dan pasal-pasal. Itu dia. Nah, saya beri contoh. Nah, bagaimana kita melihat contoh dari teks dan konteks. Nah, seperti kata bara, ya. Kata bara dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan konteks dari teks dari Kejadian 2 ayat 7. Bagaimana konteks ini? Sehingga konteks ini akan memberikan kedalaman dari penjelasan kita kepada orang. Saya beri contoh tentang Kejadian 1 ayat 27. Diceritakan tentang kata Adam di sana. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 27 kalau saudara perhatikan, kata Adam ini sama dengan Kejadian pasal 2 ayat 7. Kata Adam juga digunakan. Nah, tapi kalau melihat konteks, nah penjelasannya yang saya maksudkan tadi itu bisa berbeda. Nah, contoh Kejadian pasal 1 ayat 27 teksnya adalah Adam. Tapi konteksnya ini mengenai penciptaan manusia secara umum. Ya, secara umum. Jadi kata Adam ini adalah penciptaan manusia secara umum di sana. Oke? Kemudian teks Kejadian pasal 2 ya, ayat 7 itu teks yang konteksnya berbeda. Ayat 27 kalau saudara perhatikan itu menceritakan tentang penciptaan yang menekankan tentang Adam yang benar-benar hanya Adam sendiri dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Sebaliknya Kejadian 1 ayat 27 ini menerangkan tentang manusia pada umumnya. Ya, diciptakannya manusia pada umumnya. Tetapi Kejadian pasal 2 ayat 7 ini menerangkan tentang Adam itu sendiri, laki-laki itu. Ya, kenapa dia tekankan hanya laki-laki? Karena ini berbicara konteks. Nah, sementara Hawa itu diciptakan dengan cara yang lain. Kenapa? Karena ayat 7 yang disebutkan Adam ini, dia berbicara soal Adamah. Adamah itu artinya tanah. Berarti Adam diciptakan dari tanah. Ini belum berbicara soal Hawa di sana. Ya. Kejadian pasal 1 ayat 27 itu juga itu termasuk di sana Hawa. Dia tidak membicarakan tentang unsur tanah di sana. Dia membicarakan tentang bahwa Allah yang menciptakan manusia. Berarti manusia di sana termasuk laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke ayat yang ke-7 ini menerangkan tentang penciptaan yang hanya Adam sendiri karena menyebutkan tanah. Nah, lain juga kalau saudara masuk kepada cerita yang terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 14. Nah, kalau sudah perhatikan di sana, itu juga berbicara tentang Adam. Tapi bukan Adam yang pertama, tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus. Nah, jadi kita perlu melihat teks dan konteks untuk mengerti. Jangan sampai kita salah. Padahal kata yang sama. Nah, kalau kita tidak melihat konteksnya, maka kata yang sama itu akan kita terjemahkan atau tafsirkan dalam pengertian yang sama. Padahal pengertian ini pengertian yang berbeda. Nah, penting sekali untuk melihat teks dan konteks. Lalu yang terakhir dalam pola penafsiran gramatikal historis Alkitabiah, kita perlu melihat lebih luas lagi. Ya. Jadi, tadi saya sudah katakan bahwa teks ini terdiri dari kata-kata, kalimat, ataupun kalimat-kalimat, ataupun perikop, ataupun pasal. Nah, itu konteks mereka. Jadi, kata-kata konteksnya adalah kalimat, dan lain sebagainya, dan seterusnya yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, sekarang, pasal-pasal. Nah, konteks dari pasal-pasal adalah kitab-kitab. Oke? Kitab-kitab. Nah, kalau berbicara kitab, nah berarti kita harus memahami apa isi pekabarannya. Lalu kita kaitkan dengan kitab-kitab secara keseluruhan yang berhubungan dengan apa yang akan kita bicarakan. Sehingga
tafsiran kita akan benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat hari ini. Saya berharap Tuhan memberkati saudara-saudara. Kenapa? Kenapa kita perlu melihat pentingnya firman Tuhan ini dan menggunakan metode yang penting ini? Oleh karena 2 Timotius pasalnya yang ketiga, jadi 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, dia sebutkan bahwa semua firman Tuhan ini diilhamkan oleh Tuhan, diwahyukan oleh Tuhan. Jadi kalau dikatakan semua diilhamkan supaya bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kebenaran pada semua orang. Betapa pentingnya kita untuk menafsirkan, memberikan pendapat yang benar agar benar-benar Tuhan dimuliakan dalam pelajaran ini. Sebagai penutup, saya mau sampaikan kutipan yang terdapat dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 9 dari Ellen G. White menyampaikan, di dalam firman-Nya Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Luar biasa. Jadi marilah kita belajar firman Tuhan sehingga kita diberkati. Dan mari kita selami lebih dalam melalui penafsiran kita, melalui kata-kata, melalui teks dan konteks, melalui pengulangan-pengulangan dalam kata-kata itu, sehingga kita dapat arti yang sesungguhnya. Tuhan memberkati saudara sekalian, adalah doa saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mohon Engkau berkati apa yang kami pelajari hari ini, sehingga menjadi berkat bagi kami. Kami mengajar, kami bersaksi sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Adalah doa kami. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih karena saudara-saudara sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Doa saya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.